Hai hai hai, halo shalom semua. Selamat malam adik-adik, bapak-bapak dan ibu saudara semua. Siapa yang hari ini merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Hari ini dengan penuh sukacita dan harapan kita akan merayakan ulang tahun gereja kita tercinta, yaitu GKI Sion Tasikmalaya yang ke-45 tahun. Benar ya Van, kita semua berkumpul di tempat ini benar-benar karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Terlebih hari ini, hari yang sangat spesial buat kita semua. Ya, benar sekali, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, GKI Sion pada hari ini berulang tahun ke-45 tahun. Selama 45 tahun kita semua dari jemaat yang junior sampai jemaat yang senior merasakan suka dukanya gereja kita. Benar ya? Oleh karena itu, sambil mengingat kembali semua kebaikan dan penyertaan Tuhan atas gereja kita, untuk itu mari kita bersama-sama memuliakan dan memuji Dia.
sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami jemaat-Mu bersuka cita merayakan hari jadinya gereja kami GKI Sion Tasikmalaya. Selama 45 tahun kami melihat penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam suka, duka dan tantangannya. Jemaat-Mu dipimpin dan terus bertumbuh dalam iman. Bukan karena hebat kami, bukan karena kami bisa, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami mau terus menyerahkan gereja dan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya kemuliaan-Mu dinyatakan dan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Sehingga GKI Sion Tasikmalaya boleh selalu senantiasa menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita tahu bagaimana Tuhan memelihara GKI Sion ini. Kita jemaat Tuhan mempunyai pengharapan bahwa Tuhan juga menyertai kita setiap jemaatnya. Mari kita menaikkan segala puji syukur kita hanya kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Masih semangat puji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Coba kita untuk Tuhan. Tangan kanan puji Tuhan. Mana tangan kanannya Bapak Ibu? Untuk Tuhan, tangan kanan puji Tuhan. Cek. Tangan kiri haleluya. Asik. Mau yuk? Siap ya? Tangan kanan puji Tuhan. Tangan kiri haleluya, puter. Asik. Tangan kanan puji Tuhan, tangan kiri haleluya. Asik. Lebih cepat, tangan kanan puji Tuhan, tangan kiri. Oke, siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Siap. Yesus kekasih jiwaku. Mana jarinya? Aku percaya padamu. Jarinya mana? Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama
Yesus kekasihku. Dengan segenap hati katakan, Yesus kekasih jiwaku. jempolnya jangan turun. Percaya Untuk Tuhan Yesus. karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari mana? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. dengan gendang puji Tuhan. Gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. ku bernyanyi Tuhan. Bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sama-sama. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah ketika mengingat kebaikan Tuhan atas gereja kita, kita sebagai jemaatnya boleh terus berpengharapan dalam Yesus. Bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, di dalamnya kita kuat. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, kekuatan kami hanya di dalam Yesus saja. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Hanya kepada Tuhan kita berseru, kita berharap hanya dalam Yesus. Dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan.
Bapak Pendeta Romeo Wibowo untuk membawakan firman. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dalam gereja-Mu di tempat ini. Engkau begitu setia memelihara dan memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kami merayakan hari ulang tahun gereja-Mu ini. Ya Tuhan, dan hari ini tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca ini boleh menginspirasi kami dan terus memberikan kami semangat untuk terus giat bekerja bagi Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Tadi semua sudah bergoyang? Bergoyang ya. Saya lihat kita penuh sukacita hari ini merayakan kebaikan Tuhan buat gereja kita ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu, pasal 3, ayat yang ke-8. Tema hari ini adalah walau kekuatanmu tidak seberapa. Diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Bapak Ibu, saya mau cerita. Satu kali saya pelayanan di Jambi dan bertemu seorang ibu-ibu di sana. Lalu dia menanyakan, Pak, kalau di Tasikmalaya jemaatnya berapa? Saya menjawab, 150 Bu. Wah lumayan ya gitu, 150. Sudah berapa tahun memang? Saya menjawab waktu itu 3 tahun yang lalu ya saya ke Jambi. Sudah 42 tahun. Dia langsung kaget. Hah? 42 tahun baru 150 jemaat bertobat kamu. Saya disuruh bertobat Bapak. Saya tertuduh hari itu. Padahal kalau dipikir-pikir, saya kan hadir baru 10 tahun. Kalau salah menyalahkan, ada sebelum saya, ada pemimpinnya, ada kan sebelum saya siapa. Kok nampaknya hari itu tuh saya tertuduh disuruh bertobat saya. Memang salahnya apa ya Bapak Ibu? 42 tahun, 150 jemaat. Harus rajin penginjilan kamu, lalu saya dikhotbahin di situ. Ya, saya sebetulnya ingin menjawab, ingin berdebat, tapi karena lihat si ibu-ibu yang sudah tua, saya iya, doakan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang gereja, itu kita berbicara tentang kita. Tentang kita ya, bukan tentang saya, tentang Anda, tetapi kita. Kalau kita disuruh bertobat, berarti yang bertobat adalah kita, bukan saya doang loh ya. Kalau kita disuruh mengabarkan Injil, yang mengabarkan Injil adalah kita, bukan pendetanya aja loh ya. Amanat agung Tuhan itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu untuk semua orang Kristen, bukan untuk para pendeta saja. Kalau berbicara tentang gereja, ya kita berbicara tentang kita. Satu lagi, saya mau bercerita, satu kali saya juga diundang di gereja besar di Tangerang ya. Jemaatnya ribuan.
remajanya juga ratusan, banyak sekali. Nah, waktu saya Sabtu malam diajak majelis makan malam sebelum besoknya pelayanan, saya tanya gini, Pak, jemaatnya berapa? Dia dengan muka tidak malu ya, kalau jemaatnya banyak menyebut, ya hampir 3.000 lah. Wah, banyak banget. Remajanya berapa? 200, 400 gitulah, mudanya. Wah, banyak ya. Strategi penginjilannya bagaimana, Pak? Saya tanya gitu. Nah, baru dia malu. Jadi malu nih, dia bilang gitu. Sebetulnya kami tidak melakukan penginjilan apa-apa. Mereka datang sendiri. Kok enak banget ya, Bapak Ibu, ribuan datang sendiri di daerah Tangerang. Saya mikir-mikir, kok bisa ya orang datang sendiri? Iya, di Tangerang semua orang berbondong-bondong datang ke sana, mencari kerja, kuliah. Yang tinggal di Jakarta padat, mereka cari rumah di pinggiran, larinya kalau nggak ke Bekasi, Tangerang. Jadi membludak orang di sana, lalu mereka yang pindah-pindah itu akhirnya mencari gereja, kan mana yang gereja yang dekat rumah mereka. Nah, pas ada gereja yang nggak perlu bangun cari izin, kan susah cari izin. Sudah ada gereja, masuklah ke gereja itu semua. Dan ribuan, setiap minggu menerima jemaat baru yang datang terus banget. Enak ya seperti itu. Sedangkan kita, gereja kita, setiap tahun anak remaja kita kalau sudah kelas 3 SMA, pergi kemana? Pergi ke Bandung, ke Tangerang, ke Jakarta. Kita enggak disisahkan anak-anak remaja pemuda, disedot pada cari kerja di kota besar. Nah, Bapak Ibu, saya merenungkan begini, kalau Tuhan menilai setiap gereja, dia menilai berdasarkan apa? Apakah iya kita ini yang sudah 45 tahun, masih kurang lebih 150 jemaat, apakah di depan Tuhan kita ini benar-benar harus bertobat? Berdasarkan apa Tuhan menilai setiap gereja? Ini menjadi pertanyaan perenungan kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Kita semuanya, setiap gereja pasti ingin menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Tapi ukurannya apa berkenan di hadapan Tuhan? Nah Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu, Tuhan pernah memberikan penilaian kepada 7 gereja di Asia Kecil ya, di kitab Wahyu. Itu ada gereja Efesus, gereja Laodikia, gereja Pergamus, gereja Tiatira, gereja Sardis, gereja Smyrna, gereja Philadelphia. Ada 7 gereja yang diberikan penilaian oleh Tuhan. Bapak Ibu boleh membaca di awal kitab Wahyu ya. Yang menarik, di dalam 7 jemaat itu, 7 gereja itu, ada satu gereja yang paling besar. Apa itu? Bapak Ibu boleh menebak. Gereja apa yang paling besar di antara 7 gereja itu? Gereja Efesus. Efesus pada waktu itu menjadi pusat perdagangan. Ramai sekali. Dan Paulus mengabarkan Injil, tempat itu dijadikan pusat pekabaran Injil, Efesus. Jemaatnya banyak, kuat, kaya, gereja Efesus. Tapi perhatikan, Tuhan menegur gereja yang paling besar di Asia Kecil. Tuhan berkata begini, memang ada beberapa kebaikannya, kamu telah bekerja keras melayani Tuhan, kamu giat melayani Tuhan, tetapi teguran Tuhan begini kepada gereja di Efesus. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Gereja yang besar itu, barangkali kalau ketemu ibu-ibu di Jambi tadi, ini enggak disuruh bertobat karena udah gede, udah kaya. Tapi Tuhan menyuruh bertobat karena telah melakukan satu disebut di situ
betapa dalamnya engkau telah jatuh karena kehilangan kasih yang mula-mula. Gereja besar, gereja kuat, gereja kaya disuruh bertobat oleh Tuhan. Gereja Efesus. Nah kemudian Tuhan juga menegur gereja di Laodikia. Ini gereja yang kaya sekali, gereja yang kuat secara ekonomi, tetapi apa kata Tuhan? Karena engkau berkata aku kaya dan aku memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Disuruh bertobat juga nih gereja yang kaya. Gereja yang besar, gereja yang kaya disuruh bertobat. Memang kaya kamu secara ekonomi, mau beli apa saja gampang. Mau beli mixer, mau beli alat musik, gampang ada duitnya. Tetapi ini disebut gereja yang suam-suam kuku. Kaya secara ekonomi tapi miskin secara rohani. Ditegur oleh Tuhan dan disuruh bertobat. Nah, Bapak Ibu, dari 7 gereja itu hanya 2 gereja yang tidak ditegur sama sekali, malah dipuji. Gereja apa itu? Ada yang tahu? Ada 2 gereja yang tidak ditegur sama sekali oleh Tuhan. Yang pertama adalah gereja Smyrna. Ini gereja miskin, gereja yang susah, nggak banyak duitnya. Apa-apa harus doa puasa dulu, harus galang dana dulu, baru beli fasilitas gereja. Tetapi gereja ini kaya secara rohani, kasihnya mantap, ya, imannya kuat, teguh. Lalu Tuhan mengatakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi bukan besar kecilnya Tuhan menilai gereja, tetapi kalau lihat gereja Smyrna ini, karena kamu memiliki kekayaan rohani, punya kasih, punya iman yang teguh di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, ini yang dipuji oleh Tuhan. Satu lagi, gereja yang dipuji Tuhan tidak ditegur oleh Tuhan, itu juga gereja kecil Bapak Ibu. Gereja yang tidak kaya, yaitu gereja Philadelphia. Saya bacakan ya, Tuhan mengatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatannya tidak seberapa. Tema kita hari ini, saya mengambil dari ini ya, dari ayat ini. Walau kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi Tuhan katakan apa? Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Gereja Philadelphia walaupun kecil, kekuatannya tidak seberapa, tapi dia setia. Belajar firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Ini yang dipuji oleh Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, biasanya kalau kita ini tidak punya apa-apa, miskin, kekuatan kita enggak seberapa, biasanya kan tergoda untuk mendapatkan, menghalalkan segala cara gitu ya. Udah enggak usah peduli dengan firman Tuhan, yang penting dapat duit lumayan untuk bisa meramaikan gereja. Enggak apa-apalah ayat Alkitab dipelintir sana sini, yang penting gereja menjadi kaya. Ada banyak gereja mengambil jalan seperti itu. Tetapi gereja Philadelphia tidak, dia tetap teguh setia kepada firman Tuhan, walaupun secara ekonomi tidak seberapa. Nah akhirnya saya Bapak Ibu merenungkan gereja GKI Sion. Kenapa saya juga mengatakan GKI Sion ini juga tidak seberapa. Karena waktu tadi saya ceritakan waktu saya datang ke Jambi, semacam disepelekan orang, jemaat 150, sudah berapa tahun? 42 tahun. Orang menyepelekan kalau kecil itu ya. Kita harus akui memang kekuatan kita enggak seberapa. Orang-orangnya hanya ini saja. Keuangan kita banyak, berapa miliar, bendahara?
Berapa M gereja kita? Jangankan M Pak, 50 juta aja nggak nyampe sekarang kasnya. Ini keadaan gereja kita. Minim. Dilihat dari segi persembahannya nggak banyak-banyak amat. Kekuatan kita nggak seberapa. Tapi saya katakan GKI Sion itu adalah kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Saya lihat kemarin dari awal Desember kegiatannya terus ada, tapi semuanya lancar dan bagus-bagus kegiatannya. Kecil, kekuatannya tidak seberapa tetapi luar biasa. Tepuk tangan buat GKI Sion. Gitu dong. Kekuatannya tidak seberapa. Kalau dibandingkan di Tasik, ada gereja-gereja yang jemaatnya ribuan. Uangnya yang masuk, wah banyak di gereja-gereja mewah. Wah kita mah nggak ada apa-apanya. Tetapi dalam hal pelayanan, kita berani bertaruh. Amin. GKI Sion tidak jelek-jelek amat, tapi justru bagus. Saya yang sangat terharu waktu Natal kemarin, persiapannya berapa lama GKI Sion, para panitia? 2 minggu paling ya. Yang vokal grup paduan suara, berapa lama itu latihannya? 3 hari, 3 minggu. 3 minggu bisa menampilkan sesuatu yang baik. Yang hebatnya adalah tidak ada pelatihnya. Kecil-kecil cabai rawit. Luar biasa Sion itu. Saya harus akui ini gereja diberkati Tuhan. Kemarin ada tamu yang datang memuji-muji gereja ini. Dalam segala kesederhanaannya, tetapi ini gereja sangat berkualitas sekali, puji Tuhan. Walau kekuatanmu tidak seberapa, secara ekonomi, secara materi, tetapi kita harus kaya secara rohani dan setia kepada firman Allah. Gereja ini harus terus mengabarkan firman Tuhan yang baik, makanan rohani bagi jemaat-jemaatnya. Pada akhirnya, Bapak Ibu, gereja itu dituntut untuk seperti yang dikatakan oleh Mother Teresa. Dia mengatakan begini, Tuhan tidak memanggilku untuk menjadi sukses, Dia memanggilku untuk setia. Gereja dipanggil Tuhan bukan untuk sukses secara ukuran duniawi, tapi dipanggil oleh Tuhan untuk setia, memberitakan firman Tuhan, bersaksi, membangun komunitas yang hangat penuh kasih. Itu panggilan gereja, harus setia. Setiap tahun dalam khotbah ulang tahun ini, saya selalu menyadarkan Tuhan membentuk gereja, tugasnya gereja apa sih? Tugas gereja apa Bapak Ibu? Harus ingat loh ini ya, kita kalau mendirikan gereja nggak tahu tugas gereja, wah celaka. Ada 3 tugas gereja. Ingat, pertama apa? Sebutkan bareng-bareng. Koinonia, persekutuan. Apa itu persekutuan? Persaudaraan, kebersamaan, dan hubungan yang erat antar anggota jemaat, serta hubungan dengan Tuhan. Nah, tugas gereja ini kegiatannya bentuknya apa? Membangun kehidupan bersama, saling mengasihi, saling mendukung, dan menjadi satu tubuh Kristus. Kalau gereja ini setia masih menyelenggarakan ibadah setiap minggu, hari Rabu ada halaman Alkitab, ada setiap komisi masih terus aktif memberitakan firman Tuhan, kita masih setia melakukan koinonia, persekutuan. Harapannya antar jemaat saling mengenal, saling melengkapi sebagai tubuh Kristus dan hubungan dengan Tuhan makin dekat. Itu tugas gereja yang pertama. Tugas gereja yang kedua adalah marturia, kesaksian. Gereja harus terus bersaksi, memberi kesaksian tentang iman dan berita keselamatan Injil. Kegiatannya bentuknya apa? Memberitakan Injil melalui perkataan dan perbuatan,
menjadi surat terbuka yang dapat dilihat dan dibaca orang lain. Ya, ingat baik-baik tugas gereja bersaksi. Makasih. Bersaksi ya. Yang ketiga, tugas gereja adalah diakonia. Diakonia itu pelayanan. Melayani, memberi pertolongan, dan menunjukkan kasih Allah kepada sesama. Kegiatannya bentuknya memberikan bantuan sosial, kemanusiaan, dukungan kepada yang membutuhkan, mereka yang miskin, yang sakit, terpinggirkan, baik kepada sesama Kristen maupun non-Kristen. Apakah gereja GKI Sion sudah melakukan diakonia? Sudah ya, puji Tuhan, nanti akan terus kita tingkatkan. Jangan kalah sama PTT. PTT itu bukan organisasi agama ya, satu persekutuan, tetapi lihat kegiatan sosialnya. Kita gereja harusnya lebih, ini institusi agama, punya tugasnya diakonia, pelayanan. Harus aksi sosial, kemanusiaan harus ditingkatkan. Jangan ada yang mengatakan, Pak, gereja kita nggak ada yang miskin, nggak perlu dibantu. Ingat itu apa? Kalau memang nggak ada yang miskin, ya puji Tuhan ya, jemaat kita nggak perlu ada yang dibantu. Tetapi lihat, juga kepada yang non-Kristen, kalau kita lihat di sekitar gereja ada yang perlu bantuan, gereja juga harus perlu membantu. Tugas gereja ini harus setia dilakukan oleh gereja sampai kapanpun. Kita harus setia di bidang itu ya, itu tugas gereja. Pada akhirnya saya akan tutup khotbah saya ini dengan cerita seperti ini. Pada suatu hari, seorang datang kepada penjual ikan yang sangat sukses sekali. Lalu dia tanya, Pak, apa sih rahasianya Bapak bisa begitu sukses bisnis ikan? Apa sih rahasianya? Lalu Bapak itu menjawab, sebetulnya saya tidak memelihara ikan saja, tetapi saya lebih fokus memelihara air. Wow, ini satu kunci bagi penjual ikan itu ternyata tidak hanya memelihara ikan, tetapi memelihara air. Coba bayangkan ya Bapak Ibu, kalau fokusnya hanya memelihara ikan, kasih makan aja setiap hari, airnya nggak pernah diurus, mau butek, mau gimana, yang penting kasih makan aja. Kira-kira ikannya sehat nggak? Enggak, mungkin malah mati kali ya. Jadi memelihara ikan dia fokusnya dua, ya oke, kasih makan itu memang wajib, tetapi airnya harus dipelihara, baru ikannya sehat-sehat. Nah, dalam konteks gereja, mirip Bapak Ibu. Gereja secara rohani memberikan makan, berupa firman Tuhan, khotbah kepada jemaat, untuk bertumbuh ya, itu memang wajib. Tapi kalau lingkungannya, airnya, komunitasnya tidak dipelihara, apa yang terjadi? Timpang. Kalau persekutuan kita antar jemaat ini gontok-gontokan terus, saling tuntut menuntut, saling tidak melengkapi malah saling menegasikan, saling melawan, wah ya celaka. Gereja memang harus setia mengabarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani yang harus diberikan. Tetapi jangan lupa memelihara komunitas yang hangat di tengah-tengah kita. Saya beberapa waktu ini bersyukur kalau akhirnya banyak orang bersaksi, bukan dari kata-kata saya sendiri, bahwa komunitas GKI Sion mulai terasa hangat, mulai terasa nyaman sebagai keluarga. Puji Tuhan, ini harus terus dipelihara, harus ditingkatkan. Firman Tuhan memang setia harus diberitakan. Lalu komunitas kita harus menjadi air yang jernih, yang sehat, di mana kita makin bisa bertumbuh bersama-sama, bergandengan tangan, melayani Tuhan untuk kemajuan gereja kita.
Amin Bapak Ibu. Terakhir, pantun. Di irian ada aura kasih. Cukup. Di irian ada aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami sungguh bersuka cita dan kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus diinspirasikan oleh firman-Mu untuk menginspirasi dunia ini. Gereja kami boleh terus setia, walaupun kekuatannya tidak seberapa, tapi setia kepada firman Allah dan terus boleh menjaga komunitas yang hangat, komunitas yang penuh kasih, komunitas yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kecil-kecil cabai rawit. Kita kecil, Tuhan kita besar. Kita tidak perlu takut ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya Tuhan yang besar dan Betul. kita menjadi gereja yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Nih Mel, GKI Sion teh ya Mel, banyak sekali kreatif loh. Benar loh Van, kita itu dari anak kecil sampai yang tua, itu semuanya pada kreatif, pada mau melayani Tuhan. Benar sekali. Nah sekarang tiba saatnya kita akan menyaksikan persembahan nyanyian dari anak-anak sekolah Minggu GKI Sion. Woyau siang kau sancimu. Pujian ini diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sambut Komisi Anak GKI Sion.
Wah, luar biasa sekali ya. Anak-anak memuji Tuhan, anak-anak melayani Tuhan. Benar ya, Iya, Van? betul sekali, guru-gurunya juga lause-lausenya hebat-hebat, Mel. Lausenya hebat-hebat, Ya, kreatif, betul kreatif. sekali. Nah, Van, kita nggak cuman ada anak-anak loh. Kita juga punya anak-anak remaja yang luar biasa. Mereka begitu kreatif, mereka begitu semangat melayani Tuhan. Betul sekali. Yuk langsung aja kita sambut Komisi Remaja GKI Sion. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Somebody lift up a shout of praise. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, we shout some praise. We celebrate. King of glory and surrender. You are riding on our praise. Oh, Lord. Turn it up, this sound. Oh, yeah. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Wah, luar biasa. Anak-anak remaja di GKI Sion semangat semua. Ya, betul sekali. Nah Mel, sekarang kan tadi udah ya dari komisi anak-anak, komisi remaja. Nah sekarang kita gimana kalau sama yang jemaat di sini kita tes? Van, kita turun, Van. Coba kalau jemaat GKI Sion, tadi katanya kecil-kecil cabai rawit. Mau lihat sepedas apa sih jemaat GKI Sion? Siap nggak? Siap nggak nih? Pedas nggak? Pedes. Lik, pedas nggak, Lik? Kita mau main games ya, Van ya? Ya siap Kita ya. mau main games. Games ini Gimana Mel? yang pertama, gamesnya kita akan memainkan. Ntar dulu, lihat dulu. Nah, kita kalau ada yang ulang tahun, pasti ngucapin, betul banget, happy birthday, selamat ulang tahun. Tapi nggak abdol kalau nggak sama wishes-nya. Betul, jadi Jadi gimana nih Mel? mengucapkan berserta wishes-nya.
bahasa Indonesia, Van? Ah, jangan bahasa Indonesia. Biasa ya, Van Iya, ya. terlalu biasa. Kita mah tinggal di Indonesia pasti tahu bahasa Indonesia. Betul. Selamat ulang tahun. Enggak bertantangan gitu loh, Van. Benar nggak? Benar. Kalau gitu, tantangannya adalah mengucapkan selamat dan memberikan wishesnya dalam 3 bahasa. Gimana? Bahasa apa aja, Van? Bahasa Inggris Bisa? bisa. Bisa. Bahasa apa lagi, Van? Bahasa Mandarin. Oh, pasti bisa. Tuh udah gede. Ya. Bahasa apa itu? Saya nggak bisa baca. Satu Nanti lagi. kita tanya. Satu lagi. Bahasa Sunda. Bahasa Siap ya? Sunda ya. Ya, caranya gimana Tanah nih, Mel? Sunda, bahasa Sunda kudu ayah. Ya betul. Yuk, caranya langsung aja siapa? Mel biar nggak lama. Yuk. Siapa yang bisa? Cepat maju ke depan sini, kita punya hadiah. Tapi ngacung dulu Mel. Ngucang dulu ya. Iya. Ngacung dulu. Dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Sunda dengan wishesnya. Dan minta tolong diartikan. Saya nggak bisa, saya nggak ngerti nanti Ya bahasanya. udah, sekarang bahasa Inggris dulu Mel. bahasa Inggris Ya. dulu, Cung. Yuk. Oh, ada 2 di sana. Ada 2 di sana. Ya, yuk. Kita langsung suruh maju aja. ya, satu-satu ya, satu-satu ya. Satu-satu. Harus beserta wishesnya ya. Dan harus bisa diartikan. Aduh saya deg-degan Ya. ini, Van. Bahasa Inggris dulu ya. Pokoknya seorang satu, yang pemenangnya dari bahasa Inggris 1. Bahasa Mandarin pemenangnya 1. Bahasa Sunda pemenangnya juga 1. Oke. Ya. Yang Yuk. dari tadi tunjuk tangan dengan semangat banget. Hazel, coba sini. Sini dong sayang. Mengucapkan selamat ulang tahun dalam bahasa Inggris beserta wishesnya. Hazel, wishesnya apa? Gitu di gereja GKI Sion ya. Kesana dong. Happy birthday, and I wish for KKI Sion to have a better place. Oh, better place. Amin. Bagus gak Amin sih? ya. Betul. Bahasa Inggris apa bahasa Nah, India tadi? Untuk anak-anak. Bahasa Inggris ya. Mana ini anak-anaknya? Ini buat anak-anak dulu. Untuk anak-anaknya mana ini? Boleh minta tolong baskomnya saya ditolong dong. Panitia, ada yang bisa tolong saya? Baskom buat hadiahnya minta tolong disimpan di sini. Biar kelihatan. Ya, untuk anak-anak saya sudah sediakan. Kita sudah sediakan hadiah yang sangat-sangat bikin ngiler. Aku pun ngiler. Oke, Hazel boleh cabut 1. 1 dari sini. Bukan pilih dari bawah, 1 aja 1. Dari sini sayang. Nih. Tarik. Selanjutnya buat bahasa Mandarin Oke, disiapin ambil. ya. Tarik nak. Sip. Ada lagi? Dari anak-anak cuman ini? Jordan, yuk boleh. Yuk. Tapi Jordan jangan bahasa Prancis ya. Gak ngerti nanti aku. Jaden mungkin? Ayo. No. Tadi ada Ada satu lagi lagi mau? loh di sana. Tadi ada yang angkat tangan. Kalau anak-anak sudah semangat, yang dewasanya kumaha ye. Ayo yuk yang dewasanya. Bahasa Mandarin, bahasa Sunda, Yuk. bahasa kita loh. Boleh pilih. Masa gak ada yang mau memberikan Iya, wishes betul. ya buat gereja kita? Yuk siapa yang mau? Ada lagi yang mau? Hadiahnya tentunya bukan itu ya yang buat dewasa. Ada di sana, bisa Yuk ngintip panitia tolong kesiniin dong itunya, kadonya. Ada kompor, ada apa lagi Mel? Pokoknya pulang mah senyum weh. Oh. Gak akan sedih ngelihat kadonya. Oh Han, coba bahasa Mandarin Han. Ngelihat kadonya bawa pulang pasti senang. Ya. Gak mungkin sedih. Iya, hati-hati Han Iya, eta. udah segede ini Di loh. sini, wah. Diam-diam ya. Boleh. Asal Inggris, Mandarin, Sunda tadi ya. Ayo ada siapa? Yang dewasa. anak-anak lagi, boleh. Oh, ayo Ci, boleh Ci, ayo. Anak-anak tunggu dulu. Kita kasih dulu
Ayo Ai ke sini dulu. Nanti kasih tahu bahasa apa Mandarin. Oke. Bahasa Mandarin. Oke. 祝你生日快乐。 Happy birthday. Campur-campurnya anu ieu. 祝你生日快乐，新年蒙恩，教会进步很多，会有来到西安，很多会有得救，banyak yang diselamatkan. Langsung diterjemahkan. Banyak yang diselamatkan di gereja kita dan lewat gereja kita ya. Iya. Lebih sukses lagi. Tepuk tangan dong. Ii sie. Ii jangan duduk dulu. Minta Yuk Mr. selanjutnya Romeo, siapa lagi? Yang dewasa boleh tinggal yang Inggris dan bahasa Sunda. Piraku atau nggak ada yang bisa? Mandarin ayo. sudah. Ayo. Lumayan loh hadiahnya, nggak kaleng-kaleng kan Mel? Nggak kaleng-kaleng. Iya Nggak ada yang dong. kalau Sion kasih hadiah nggak ada yang pernah dikasih kaleng. Betul. Ayo. Inggris belum. Yang bahasa Inggris, bahasa Sunda, gampang atuh. Ayo yang dewasanya mikir dulu ya. Jose, anak-anak. Jose yuk maju yuk. Yang dewasa yuk disiapkan. Sabar. Boleh. Happy birthday. I wish for this church to be always healthy. Always healthy. Yeah. Oke. Baik-baik aja mungkin maksudnya ya. Tidak akan ada pertumpahan yang lain-lain. Yes. Oke. Sip Yes. Jose. Boleh. Ayo selanjutnya. Sin. Mungkin Sin mah nanti yang hadiah utama ya mobil. Ayo selanjutnya yang bahasa Sunda belum, yang bahasa Inggris belum. Ayo dong. Ayo. Kukuh lailing dalam bahasa Sunda. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya udah kalau gitu. Beneran ini teh nggak mau kompornya, lumayan buat masak-masak. Katanya biar dapur ngebul. Kalau dapur ngebul berarti berkat Tuhan melimpah. Mau berkatnya melimpah, dapurnya ngebul terus, ada di sini kompornya. Oh kayaknya semua anak-anak yang Anak-anak, yuk. pada semangat ya. Anak-anak yang justru semangat sekali memberikan apresiasinya buat gereja kita. Ayo nak cantik. Sak. Lihatnya ke sana. Wilujeng tepang tahun JKI Sion. Ucapannya apa? Enggak ada. Oke. Artinya apa? Selamat ulang tahun JKI Sion. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Angel. Nah ini nih kecil-kecil cabai rawit. Ayo yang lainnya. Yang dewasanya. Udah ya, berarti kita hari ini hutnya sama anak-anak sekolah minggu. Iya. Mana ini Bapak Ibu KW-nya? Oke. Iya sudah, kalau gitu kita Ya udah kita. nanti kompornya bawa aja ke Cihideng ya. Siap menerima. Iya. Bagaimana kalau kita memberikan, kalau yang ini harus ada yang maju, Van. Iya, gimana? Kalau kita ulang tahun, biasanya nih ya, orang yang kita sayang, orang yang terdekat kita itu lebih jinak, bener nggak? Betul. Lebih sayang sama kita, ngomongnya lebih manis sama kita, betul nggak? Betul. Tantangannya yang kedua adalah merayu atau ngegombalin siapa Van?
boleh suami, boleh pasangan, boleh ke mertua, boleh adik ke mertua kakak. kapan lagi? Coba, boleh ke mertua, papa mertua, mama mertua, kapan lagi? Pakai Coba. Indonesia ini Mamel. Oh iya, pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Ke siapa lagi? Ke teman boleh nggak? Boleh. Merayu, memberikan kata-kata baik boleh buat teman. Siapa lagi, Van? Boleh. Ke kakak adik boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena di sini banyak yang Banyak datang dengan ya. bawa kakak, bawa adik. Ada yang mau? Mami, mana Ayo, mami yang mana? Mami Lina ke Papi Hanhan, Mami boleh. yang mana? Papi yang Ini mana? hadiahnya nggak kaleng-kaleng loh. Ayo, siapa yang mau? Apa mau dicontohin dulu Mel? Dicontohin dulu, Van. Boleh. Dicontohin dulu ya. Apa mau dicontohin dulu? Dicontohin dulu ya. Oke. Kalau saya contohin, ada yang maju ya. Saya kasih contoh. Yuk. Deg-degan, Van. Oke ya, dicontohin dulu ya. Bila ingin pergi ke Maluku, Cakep. bersiaplah melalui jalan berliku-liku. Mantep. Terima kasih buatmu suamiku, Mantep. telah menemani perjalanan hidupku. Asik. Iya, Tepuk tangannya gampang mana? kan? Yuk, siapa yang mau? Ada pantun boleh, memberikan kata-kata manis boleh. Saya Ayo. ya, Van ya. Iya boleh. Saya nggak mau kalah ah. Daun salam bercabang 3. Cakep, Patah 1 jangan dibuang. cakep. Titip salam buat mami mertua. Oh, cakep. Jangan lelah sama mertua jangan lelah sama menantu tersayang. Wah. Oke ya. Oke kan ya? Ya, oke. Ada yang mau? Ayo Sin, kayaknya udah siap-siap dari tadi. Ayo Sin, lumayan Sin hadiahnya, ayo. Saya tahu Van, Iya. satu orang yang kayaknya kita bisa deh Iya. jadiin contoh, bisa kita panutin. Siapa ya Mel? Siapa lagi Saya kalau takut bukan manggilnya. Muse kita ya. Coba dong Muse. Kita panggil Ke ya, depan. Pendeta Romeo Wibowo. Ya. Semuanya siap ya. Yuk boleh berpantun. Saya merayu siapa nih? Langsung ini? Ke siapa? Ya ke istri. Istri ya? Boleh ke anak istri, boleh. ke istri. Bapak kamu pecinta kucing ya? Cakep. Kok tahu gitu ya? Ulang ya. Bapak kamu pecinta kucing ya? Kok tahu? Karena kamu telah mengeongkan hati aku. Muse, sebentar Muse. Yang mana ini? Yuk Musa sini dulu. Lumayan dapat kompor ya. Ya, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Oke ya. Oke. Ada yang mau apa nggak ada lagi yang berpantun-pantun? Kalau nggak mau kita mau ke acara selanjutnya aja deh Mel. Oke, Ya. kita ke acara selanjutnya. Ya. Yuk kita sambut Komisi Wanita Sion. Silakan. Abdi moal mundur, abdi moal ngecat, najan salengka. Tetep ngiring Gusti, tetep muji Gusti, salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah ngecat, najan salengka. Hayu ngiring Gusti, hayu muji Gusti, salalamina.
tetep muji Gusti salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah ngejat, najan salengkah. Hayu ngiring Gusti, hayu muji Gusti salalamina. Abdi moal mundur, abdi moal ngecat, najan salengkah. Tetep ngiring Gusti, tetep muji Gusti salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah ngecat, najan salengkah. Hayu ngiring Gusti, hayu muji Gusti salalamina. Ungkarama anu di sawarga, abdi seja bakti kamantena. Ungkarama anu di sawarga, abdi muji syukur ka Allah. Ungkarama anu di sawarga, abdi seja bakti kamantena. Ungkarama anu di sawarga, abdi satya. Ungkarama anu di sawarga, abdi seja bakti kamantena. Ungkarama anu di sawarga, abdi muji syukur ka Allah. Ungkarama anu di sawarga, abdi seja bakti kamantena. Ungkarama anu di sawarga, abdi satya. Karama abdi satya, karama abdi satya. Luar biasa ya Mel, ibu-ibu ini. Gak mau kalah, Van. Betul. Ibu-ibu juga gak mau kalah melayani Tuhan. Iya. Nah sekarang sampailah kita pada acara puncak acara Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang Pendeta Romeo beserta istri, para majelis dan juga ketua komisi dari Komisi Anak, Remaja dan juga Wanita. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday, Sion. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita
saatnya kita menghormati para senior kita yang telah lebih dulu berdoa dan melayani Tuhan di gereja ini. Dan mewakili jemaat-jemaat senior, saya mengundang Bapak Gotek Siang dan Ibu Chiu Siu Ling untuk maju ke depan dan menerima tumpeng dari Pendeta Romeo Wibowo. Sekali lagi, Bapak Gotek Siang dan Ibu Chiu Siu Ling mewakili jemaat paling senior di GKI Sion. Mari jemaat semua kita berdoa. Ya Allah yang hidup, kami sungguh bersyukur atas kasih dan pimpinanmu kepada gerejamu di tempat ini. Tuhan, biarlah momen ulang tahun gerejamu yang ke-45 ini boleh makin terus menghangatkan hati kami untuk makin giat melayani Tuhan, makin giat untuk dipakai oleh Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami jemaat-Mu semua boleh makin mencintai gereja ini, makin memiliki hati untuk mau berkorban, mau dipakai bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama boleh bergandengan tangan bahu-membahu dengan kasih yang begitu dalam kepada Tuhan, melayani bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau 45 tahun ini Tuhan telah memimpin memelihara gerejamu ini. Untuk perjalanan ke depan, kami percaya Tuhan juga akan tetap setia memampukan kami untuk terus dipakai oleh Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, untuk terus membina hubungan yang baik antara jemaat, juga antara jemaat dengan Tuhan, dan terus boleh melakukan pelayanan diakonia kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada gereja-Mu ini. Kami juga hari ini akan menikmati ramah tamah bersama-sama. Engkau memberkati makanan yang sudah tersedia dan hadirkan sukacita di tengah-tengah kami, biarlah kami boleh menikmatinya dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau yang menyertai perjalanan pulang kami dan berkati istirahat kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita menaikkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kebaktian syukur HUT GKI Sion yang ke-45 telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.